Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Bertemu lagi dengan channel Ngaji Ilmu 85. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pada suatu hari, para tokoh-tokoh kafir Quraisy sedang berkumpul. Mereka memperbincangkan Nabi Muhammad SAW. Mereka saling menyampaikan pendapatnya masing-masing. Nama-nama terkenal seperti Syaibah bin Robiah, Al-Walid ibnu Haris, Sofwan ibnu Umayyah, Aswad bin Abi Yaquts, Kinanah bin Rabi dan lain sebagainya berkumpul. Salah seorang di antara mereka kemudian berkata, Muhammad mengajak kita menyembah Tuhan yang tidak kita kenal. Tetapi ia tidak mencela Tuhan-Tuhan kita. Dan yang lainnya, ada yang mengatakan, Muhammad sebenarnya menghendaki harta kekayaan saja. Dalam perbincangan itu, ada juga yang mengatakan, Muhammad sebenarnya penyihir dan pembohong. Kemudian, di antara mereka bertanya kepada Walid ibnu Haris, apa pendapatmu wahai Walid? Kemudian Walid menjawab dengan singkat, aku tidak bisa menjawab. Mendengar jawaban seperti itu, mereka marah, dan menuduh Walid sudah terkena ajakan Muhammad. Walid pun dengan nada marah, dan berkata, beri aku 3 hari untuk menjawabnya. Maka bubarlah perkumpulan itu. Kemudian Walid pulang ke rumahnya. Dan perlu diketahui, Walid merupakan salah seorang kafir Quraisy, yang mempunyai 2 buah berhala, yang terbuat dari emas. Berhala itu diletakkan di atas kursi, dan diberi pakaian aksesoris yang mahal. Walid kemudian sembahyang. Ia berpuasa tidak makan, dan minum. Pada malam ketiga, ia berkata kepada 2 berhalanya, demi penyembahanku 3 hari berturut-turut, katakan kepadaku tentang Muhammad. Setelah itu, tiba-tiba ada jin yang bernama Musfir, masuk ke dalam tubuh berhala itu, dan dia berkata, Muhammad itu bukan nabi, jangan percaya ucapannya. Mendengar hal itu, Walid sangat gembira. Ia tidak tahu, kalau ada jin yang telah masuk dalam tubuh salah satu berhalanya itu. Walid kemudian menceritakan peristiwa ini, kepada semua teman-temannya. Rasulullah SAW sangat bersedih mendengar peristiwa tersebut. Lalu, datanglah malaikat Jibril, dan berkata, celakalah yang membuat kata-kata itu wahai Rasulullah. Kemudian, para kaum kafir itu, meletakkan berhalanya di suatu tempat. Mereka kemudian menyembahnya. Malam harinya, mereka mengundang Rasulullah SAW untuk datang ke tempat itu. Rasulullah pun datang, ditemani Abdullah bin Mas'ud. Lalu, Rasulullah duduk di antara mereka. Maka berhala yang ada jin Musfir itu, mulai berbicara, dan mencaci maki Rasulullah. Mendengar hal itu, Abdullah bin Mas'ud menjadi bingung, dan bertanya Rasulullah, dia berbicara apa itu, wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, bahwa itu suara setan yang ada di dalam tubuh berhala. Dan Rasulullah pun langsung pulang ke rumahnya. Namun, di tengah perjalanan, beliau bertemu dengan seorang penunggang kuda berbaju hijau. Orang tersebut kemudian turun, dan memberi salam kepada Rasulullah. Dia adalah Mubar bin Abhar, yang merupakan cucu bangsa jin, yang telah masuk Islam pada masa Nabi Sulaiman. Dia tinggal di sekitar Bukit Tursina. Dia baru saja mendengar, anak istrinya sedang menangis. Lalu, Mubar bertanya kepada istrinya, mengapa dia menangis? Istrinya pun menjawab, bahwa Musfir telah mencaci maki, dan telah berbohong tentang Nabi Muhammad SAW. Mendengar hal itu, kemudian Mubar mengejar Musfir, dan keduanya bertemu di antara Safa dan Marwah. Tanpa banyak bicara, Mubar pun menikamkan pedangnya ke arah Musfir. Setelah menceritakan hal itu kepada Rasulullah, kemudian Mubar pergi, dan meminta izin kepada Rasulullah, untuk membalas perlakuan orang-orang kafir Quraisy. Lalu jin Mubar itu pergi ke tempat berhala. Kebetulan, saat itu kaum kafir Quraisy sedang mengadakan sembahyang. Mubar kemudian masuk pada tubuh berhala itu, dan berkata kepada orang-orang kafir, wahai penduduk Mekah, Muhammad adalah nabi yang benar, beliau mengajakmu pada kebenaran,
tetapi kalian menganggapnya kebatilan. Jika kalian tidak beriman kepadanya, dan tidak membenarkan ajaran yang dibawanya, tentunya kalian akan berada di neraka jahanam selama-lamanya. Ikutilah Nabi Muhammad, yakinilah kebenarannya, dialah Nabi Allah, dan sebaik-baiknya makhluk. Lalu Abu Jahal berdiri, dan memungut berhala itu, kemudian membantingnya, berhala itu pecah berantakan, dan kemudian dibakar. Rasulullah sangat gembira mendengar kejadian tersebut. Demikian penjelasan video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.